Semangat pagi anak-anak hebat. Mata pelajaran informatika untuk jenjang SMK fase E ada 8 elemen materi yang akan dibahas. Elemen pertama yang akan kita bahas pada video kali ini berjudul Berpikir Komputasional. Adapun capaian pembelajaran pada materi berpikir komputasional adalah siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Dan tujuan pembelajaran dari materi berpikir komputasional adalah siswa mampu memahami dan mempraktikkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini dan bagikan ke orang lain jika bermanfaat. Hai anak-anak. Coba kalian tebak apa artinya berpikir komputasional atau computational thinking. Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi ada hubungannya dengan komputer ya? Betul. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar, berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tetapi ternyata, berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan internet. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Contoh-contoh tadi merupakan penerapan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak masalah yang kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang kamu lakukan jika tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadiri era industri 4.0 dan bahkan 5.0. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital mulai dari mencari dan memilih informasi yang kamu perlukan. Hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk menjadi ketua panitia lomba 17 Agustus. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya, mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah. Maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Tetapi tidak mungkin kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu, pasti mereka akan bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada temanmu. Dan yang terakhir, algoritma. Algoritma artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti itu, cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional?
Tentu ada. Selain bisa kamu coba terapkan ke masalah sehari-hari, kamu juga bisa melatih soal-soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal berpikir komputasional di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPAS dan mata pelajaran lain di kurikulum Merdeka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Mari coba kalian simak satu contoh soal berpikir komputasional berikut ini. Dalam bus studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan yang berbeda. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Supir ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bus untuk menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaannya, koper kelompok siswa manakah yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. D. Yang manapun boleh. Kalau kamu tahu, coba jawab soal ini. Soal berikutnya, terdapat 5 arah bus dalam 2 arah yang tersedia, dan arahnya adalah: pertama, arah Badung Denpasar. Kedua, arah Tabanan Buleleng. Ketiga, arah Bangli Klungkung. Keempat, arah Denpasar Tabanan. Dan kelima, arah Buleleng Karangasem. Apabila Dewi memulai perjalanan dari Tabanan, kabupaten atau kota mana yang tidak bisa dikunjungi? Kalau kalian sudah ketemu jawabannya, silahkan kalian pilih jawaban pada pilihan jawaban di bawah. Pada video kali ini, kita sudah mempelajari apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap kalian terus bisa berlatih memahami konsep berpikir komputasional, sehingga pemahaman Anda bisa meningkat. Kemudian pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas submateri proposisi, negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi dan bimplikasi. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.